الحث على كتاب الله وسنة رسوله والاقتداء والاهتداء بهديه وبسلف الصالح إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمواتنا الحاضرين خاصة وأموات جميع المسلمين عامة. ثم إلى روح سيدنا المقدم محمد بن علي عليه السلام الله بن عيسى ثم إلى روح والدنا ووالديكم وأمتنا وأمتكم ومن عمر هذا المصلى ثم لما نحلق بذات عبد الله بن الحد ووصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومعلمينا ومن عمر هذا المصلى وعبد الله وصدق به أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا في ديوان سادتنا العلماء ويفقهنا في الدين ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخا ومرشدا وأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا وينفعنا فيما علمتنا وما نوه الأسلاف وما نوه الرجال الصالحين من لنا وإنا وقصود وصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في أهم أسباب الانصراف إلى الدنيا. Fasal menerangkan tentang pentingnya sebab-sebab fi ahami di dalam menerangkan paling pentingnya sebab-sebab al-insiraf berpaling ila dunia kepada dunia, menoleh kepada dunia. Walamma dan ketika kanat ada hadhidar rumah ini, maksudnya dunia, qad ussisat benar-benar telah terdiri terbangun alal mihan atas ujian wal afat dan gangguan-gangguan wa ujinat dan dibuat ujinat itu aslinya diuleni adonan itu ini makjun ya, ini diaduk, ini komposisinya gitu ya. Bil munaghisat wal mukaddirat dengan kesulitan-kesulitan dan kepayahan-kepayahan. Wa husyat dan diliputi bil musyghilat dengan kesibukan-kesibukan. Wal mulhiyat dan hal-hal yang melalaikan. Kathurat maka menjadi banyak lidzalika untuk dunia itu as-sawarif penghalang-penghalang anit ta'at daripada perbuatan taat. Wa tawaffarat dan terpenuhi ad-dawa'i pengantar-pengantar, penyebab-penyebab pengajak ilal mukhalafat kepada hal-hal yang bertentangan. Tsumma kemudian innaha sesungguhnya itu dunia wa in kathurat tilkas sawarif wa in lil ghayah walaupun kathurat banyak tilkas sawarif penghalang-penghalang wa tawaffarat dan terpenuhi tilkad dawa'i pengajak-pengajak itu fatakadu tanhasiru maka nyaris terringkas fi arba'ati asya terhadap 4 perkara. Jadi beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan bahwasanya kita sudah tahu bahwasanya dunia ini pondasinya
dasarnya dunia ini terbangun dari dasar ujian. Artinya orang hidup di atas dunia ini jangan harap hidup enak. Sampai dikatakan ajib tuh aku merasa heran melihat seseorang yang mencari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala enggak ciptakan di dunia. Manusia itu kadang mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan di dunia. Apa itu? Ar-rohah, tenang. Wong urip di dunia golek tenang, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan ketenangan itu ada di dunia. Jadi wong urip tenang di dunia iki gak ono. Mesti almihan, ujian, al-afat, gangguan-gangguan itu pasti akan didapatkan. Sampai Al-Imam Umar bin Segaf dalam qasidahnya mengatakan la tahsabir roha illa man janar rohataini. Jangan kamu kira, ojo kon kira uang itu akan mendapatkan ar-roha, ketenangan, kecuali orang yang sudah dua kelopak matanya wis nempel. Gak iso melek maneh. Artinya apa? Mati. Kalau pengen tenang, ya mati. Kalau selama masih ada nyawa, masih ada nafas, maka jangan harap hidup di atas dunia ini tenang. Ono masalah, mari ada masalah lagi. Selesai masalah ini, ganti masalah siji. Gak nang awake, nang anake, gak nang anake, nang dulure, gak nang dulure nang wong tuane, terus seperti itu. Kenapa? Memang dunia ini Allah Subhanahu wa taala bangun usisat alal mihan, atas ujian. Dan Allah tidak menciptakan ketenangan di atas dunia. Aku heran sama orang yang nyari tenang tapi di dunia. Aku mari kepingin urip tenang. Terus gak mungkin. Lek kepingin mati tenang iso. Tapi lek kepingin urip tenang gak kira iso. Nah, pasti akan ada ujian. Nyari ketenangan jalan-jalan itu bukan ketenangan, melupakan dengan masalah. Mari jalan-jalan nih eling maneng. Rekreasi misalnya ngopi, jalan-jalan, misalnya ya touring, sepedaan, kok nang di, kok motor nang Bali misalnya, jalan-jalan nang Eropa lek perlu lek akeh duwike, nang Amerika nanti, ya, apa refreshing, kepingin tenang misalnya, ya tenang pasti kono lali, bukan tenang, lupa dengan masalah. Balik nang Pasuruan maneh ya ruwet maneh. Nah, hanya melupakan. Cik ndak ketok masalahe ndak misale masalahe bojone. Ndak ketok bojone, waduh. Mulai ketok maneh masalahe ngarep moto. Masalahe kerjaane, wis ketok ndak ketok kerjaane, lunga. Begitu balik nang kota asalnya kelihatan kerjaannya, ya masalah maneh, ketok maneh masalahnya. Ya, itu tadi kata Umar bin Segaf, la tahsabir roha illa man janar rohatain. Kecuali yang kedua kelopak matanya sudah nempel, wis mati baru tenang. Sampai diceritakan Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar ini seorang sufi, masyhur beliau. Sekali waktu terkenal sufi di zamannya dan beliau terkenal. Di zamannya wis masyhur, terkenal wong sufi, wong alim, wali. Sampai kemana-mana terkenal, jenenge wis masyhur. Cuman wonge gak patek masyhur, jenenge masyhur. Zaman biyen lak mosok ono TV, mosok ono koran, ndak ero majalah, barang gak ero. Ada satu orang masuk ke kotanya beliau, ya pelancong begitu, tanya, "Pak, sampean orang sini?" "Iya, saya orang sini." "Di mana tempat yang tenang di sini di mana?" "Panggon sing enak gawe rekreasi atau untuk menenangkan penat pikiran di sini di mana?" Jadi kira-kira nang Pasuruan, nanti nang Tretes, nang Pandaan, atau lek Pasuruan nanti, oh nang Pasuruan nanti, nang pelabuhan misalnya, delok perahu kono misalnya. Ditutui panggon alun-alun, taman kota, ditutui tempat-tempat rekreasi atau untuk
menenangkan pikiran. Lah Imam Malik bin Dinar ini sufi, tahu sudah hakikatnya dunia, tahu. Oh sampean mau tempat yang tenang, ayo tak tutupno. Tiga nang kuburan, iki tempat yang tenang. Sampean golek tempat tenang, iki tempat tenang. Gak ono wong tukaran dek. Gak ono ahli kubur misale sing lawas sampai sing anyar tekan arek anyar kon di ospek. Gak ono. Rebutan misalnya sempit-sempitan. Ya, sesek-nyesek iya ya gak ono. Masih ditumpangi meneng. Mosok kate ngamuk sini nisor ya. Oh, ini teko kari numpangi misalnya. Tukaran, tahu krungu sampean digadeng tukaran. Nah, apa dek mancilan misalnya, kuburan A ambek kuburan B misalnya. Kepur-kepurukan maesan, ndak ono. Nah, tenang iki wong gini tenang uripe iki. Ndak ono. Nah, serobot-robotan maklaran ndak ono dek ngono. Tenang uripe tenang. Wong iki pegel deh, kurang ajar. Aku takon gena-gena tanggon ngelencer panggon nenangno pikiran dudukno kuburan. Kok ketepaan jagoan wong iki. Langsung dicekel Imam Malik diwantem. Pruk tiba mabut. Sampai bercucuran darah. Kelihatan orang. Loh, kenapa Imam dibawa diantar ambulan? Sampai ini ya opo ngomong meneng-meneng diantemi sampai ketien kok ini. Kurang ajar iki. Lah aku takon panggon sing tenang didudui kuburan. Lho kan ndak harus apa iki? Siapa ini? Ini Malik bin Dinar. Sufi sing terkenal iki wong alim iki wali. Kok sampean tandangi kok ini? Keweden wong Imam. Ya Allah. Dosa apa kok sampai ngantemi wali aku iki? Kok sampai wali tak tandangi iki ya apa aku iki? Akhirnya keweden dudukno aku mah dudukno. Ditunjukkan rumahnya, sampai ke rumahnya minta maaf. Saya minta maaf. Saya ini enggak apa-apa, alhamdulillah. Saya terima kasih. Loh, kok terima kasih? Gara-gara sampean saya dapat ganjarannya orang sabar. Memang saya sampean tanyanya ya ke saya. Coba takonnya nang ini dinas pariwisata tepak sampean. Sampai takon nang aku panggon sing tenang ya kuburan iku. Gak ono wong tukaran. Gak ono wong bisu-bisuan, gak ono wong benci, hasut-hasutan, ndak ada. Ini tempat yang tenang. Kalau dunia ini bagi saya ndak ada yang tenang sudah. Kehidupan di atas dunia ini nggak ada yang tenang. Walamma kanat hadidar qad usisat. Kalau kita sudah tahu dunia ini pondasinya dibangun dengan dasar ujian. Isine dunia ini ujian, susah, sumpek. Kemudian diliputi sing ngelilingi dunia itu al-mulhiyat wal musyghilat. Hal-hal yang membuat sibuk. Kerjaan, gara-gara kerjaan sibuk sampai tidak sempat ngaji misalnya. Mulhiyat, hal-hal yang melalaikan. Istri, anak, ya, gara-gara ngutang anak misalnya, ya, anak rewel sampai ngaji telat, sembahyang jamaah telat. Mulhiyat, sesuatu yang menipu. Dolenan, karambol misalnya, gafle, PlayStation, ya, pemane? ML, PB misalnya ya sing arek-arek tua-tua karo. ML, PB pemane ya. Iku sing mulhiyat yang melalaikan itu sudah. Maka kata Al-Haddad, gara-gara itu macam-macam, salawis dunia ini terdiri dari ujian, kemudian dikelilingi ambek hal-hal yang melupakan, akhirnya banyak hal-hal yang bisa membuat kita berpaling daripada taat. Maka banyak hal-hal yang membuat kita jauh daripada ketaatan. Kadang-kadang gara-gara diuji sama Allah Subhanahu wa taala, misalnya dikasih seret urusan rezeki, akhirnya sholatnya keteteran. Akhirnya naudzubillah yang haram diterabas. Kenapa? Banyak ujiannya, tidak mampu. Diuji dengan kemiskinan, tidak mampu. Akhirnya yang haram diterabas. Ya. Atau dengan hal-hal yang melupakan kayak tadi. Ya. Belum lagi kata beliau masih banyak orang-orang atau hal-hal yang mengajak kepada hal-hal yang haram. Durung menemu konco sing ngejak sing barang sing haram,
dijak pacaran, dijak ngombe khamr, dijak ngelihat barang yang haram, wis macam-macam. Ya. Oleh karena itu, kalau sudah seperti ini, ya, wah, repot ini. Tak kasih tahu, kata Wadah. Ya, tak kasih tahu. Dari sekian banyak, ya, dari sekian banyak hal-hal yang bisa memalingkan seseorang dari taat, itu ringkesnya ada 4 penyebab atau hal-hal faktor utama yang membuat orang itu berpaling daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diterangkan satu persatu sama beliau. Ahaduha, yang pertama al-jahlu, kebodohan. Bodoh itu bikin orang lupa, bikin orang berpaling daripada yang taat. Atsani, yang kedua dhu'ful iman, lemahnya iman. Yang ketiga tulul amal, panjang angen-angen, dawa angen-angen. Kepingin iki, engkuk sik. Arabi, yang keempat aklul haram, makan barang haram, wasyubhat, dan barang-barang syubhat. Wa nahnu insyaallah, dan kami insyaallah nusyiru, akan menunjukkan ila kulli wahidin, kepada setiap satu daripada poin itu, min hadhil arba'ah, daripada 4 poin itu, bikalimatin wajizah, dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang jelas. Tunabbihu ala dzambiha, yang akan mengingatkan atas orang yang tidak senang dengan perbuatan itu. Wa sudurut tathabbuti anha wa sabilul khalasi minha, dan bagaimana caranya kita menghindar daripada perbuatan itu dan melepaskan diri daripada faktor-faktor itu. Ya, nanti akan dijelaskan satu persatu insyaallah. Jadi intinya sing bikin orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada 4. Wabillahi taufiq. Nah, tak terangkan sedikit masalah bulan Rajab. Ya, masalah bulan Rajab. Jadi kita sekarang ini berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk salah satu daripada 4 Asyhuril Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah agama Allah yang lurus, maka jangan sekali-kali kamu menganiaya dirimu pada bulan-bulan tersebut. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang menciptakan 12 bulan. Nah, orang-orang Arab terdahulu, orang Arab biyen iku sebelum datangnya Islam, mereka juga sudah memuliakan Asyhurul Hurum. Jadi bulan-bulan Asyhurul Hurum mereka muliakan. Ya, kalau di bulan Asyhurul Hurum mereka muliakan. Jadi kalau pas bulan Asyhurul Hurum mereka tidak perang. Memang senengannya perang, tukaran seneng. Nah, lek pas Asyhurul Hurum prai tidak perang. Sing asal tukaran lek pas Asyhurul Hurum, pas Rejab prai gak tukaran. Ya, bahkan kalau sampai mereka bertengkar atau berperang di bulan 4 bulan ini, maka suku-suku yang lain siap memerangi orang ini. Kenapa? Ngelanggar kesepakatan yang tidak tertulis. Pokoknya 12 bulan tukaran. Berapa berarti? 8 bulan tukaran, tidak apa-apa. 4 bulan ini jangan. Lek sampai ngejak tukaran di 4 bulan ini, suku yang lain pasti akan nyerang. Kenapa? Kurang ajar ini. Berarti sudah
merusak adat kebiasaan. Nah, jadi mereka menghormati bulan Asyhurul Hurum. Datang Islam, datang Islam kemudian juga menganjurkan untuk memuliakan 4 bulan ini. Dikatakan salah satu fardun, salah satu sardun, 3 bulan berturut-turut, yang 1 bulan fardun sendirian. Yang 3 bulan itu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah sama Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 sendirian, bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diajarkan untuk memuliakan 4 bulan ini. Ya, diajarkan untuk memuliakan 4 bulan ini. Gimana cara memuliakannya? Macam-macam. Di antara mereka ada yang mengajarkan puasa sunnah. Ya, ada mengajarkan puasa sunnah. Kemudian juga memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga memperbanyak sedekah. Kemudian juga di antara mereka ada yang menganjurkan untuk silaturahim di bulan Rajab. Nah, perlu tak bahas kenapa? Soalnya banyak orang yang mengatakan, oh puasa Rajab itu gak ono dalile. Ya, bahkan sampai ada yang ngomong puasa Rajab itu kayak apa? Puasa Rajab tertolak. Nah, naudzubillah min dzalik. Ini orang tidak punya ilmu mengatakan puasa Rajab gak ono dalile. Mulai biyen ulama-ulama iku poso, kok iki ono arek anyaran ngomong puasa Rajab gak ono dalile. Bahkan sampai ngomong tertolak. Kok ada orang berpuasa lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala kok sampai tertolak. Ya, tak sampaikan dalil daripada beberapa ulama madhab. Adapun ulama yang pertama, madhab Maliki. Madhab Maliki mengatakan bahwasanya melakukan puasa di bulan Rajab adalah merupakan salah satu macam puasa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang disunahkan dalam ajaran agama Islam termasuk adalah puasa Rajab. Madhab Hanafi juga sama, menyatakan bahwasanya puasa Rajab adalah sunnah. Ibaroy ono keterangan kitabnya juga ada. Madhab Syafi'i juga mengatakan bahwasanya sunnah puasa Rajab. Madhab Hambali gimana? Madhab Hambali menyatakan bahwasanya menyendirikan berpuasa di bulan Rajab secara keseluruhan adalah makruh. Jadi sini digawe dalil iki madhab Imam Ahmad. Imam Ahmad memang mengatakan makruh hukumnya puasa Rajab 1 bulan full 1 bulan mulai awal sampai akhir poso Rajab makruh menurut madhab Imam Ahmad. Kenapa? Menyerupai bulan Ramadan. Kok modo-modoi Ramadan? Ojo. Wis cukup Ramadan tok ae sing mulai tanggal 1 sampai terakhir iku poso. Itu makruh memang menurut madhab daripada Imam Ahmad. Tapi walaupun seperti itu, ya ada pendapat yang menyatakan sunnah. Tapi kalau puasa Rajab ini menurut madhab Ahmad ya, kalau puasa Rajab gak full, ya, disela-selai kadang poso, kadang enggak. Atau ya puasa tapi tidak sampai 30 hari. Gimana? Tetap hukumnya sunnah menurut madhab Imam Ahmad. Makanya orang-orang dulu itu ya, lek poso Rajab sing full, ya, sing rutin poso Rajab, sing apa? Istiqomah, iku posone tanggal 1 sampai tanggal 26. Mari Rajabiyah riyoyo. Orang dulu itu tanggal 1 sampai tanggal 26 puasa biasanya. Tanggal 26 malam 27 wis riyo wis tanggal 17 riyo iso mi'raj. Rajabiyah yang ngarani ya. Rejepan iso mi'raj riyo gak poso wis 27, 28, 29 gak poso. Kenapa? Juga amalanmu biyen kadang-kadang gak ero. Lek takoni dalil-dalil kok ngene gak ngerti. Apa kok sampai tanggal 26? Gak apa-apa menir riyo. Padahal ilmu sebenarnya itu. Mereka cuma mengungkapkan ndak bisa.
Jadi supaya keluar daripada khurujan min khilaf madhab Imam Ahmad bahwasanya makruh puasa saulan full, jadi posonya tanggal 1 sampai 6 likur. 7 likur riyo jadi. Isra Mi'raj mereka tidak puasa. Nah, kalau mereka mengatakan lu kau no hadis sih, ya nggak ada hadisnya, ada hadisnya daripada Usama bin Zaid. Qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyhur ma tasum min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, aku kok tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan selain bulan Ramadan seperti bulan Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, iya, bulan Sya'ban itu bulan yang banyak orang lupa. Karena di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Artinya orang-orang ketika itu di bulan Rajab juga puasa. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumman talaqa fa'atahu ba'da sanah wa qad taghayyarat halatuhu wa hay'atuhu faqala ya Rasulullah amma ta'rifuni?" Qala wa man anta? Qala anal bahili alladhi ji'tuka amal awal. Qala fama ghairuka wa qad kuntu hasanal hay'ah wa qad kunta hasanal hay'ah. Qala ma akaltu ta'aman illa bilail mundu faraqtuka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima adzabta nafsak. Thumma qala sum syahra sabr wa yawman min kulli syahr. Qala zidni fa inna bi quwwah. Qala sum yawmain. Qala zidni. Qala sum thalathata ayyam. Qala zidni. Qala sum minal haram watruk sum minal haram watruk sum minal haram watruk. Wa qala bi asabihi thalatha fa dhammaha thumma arsalaha Sunan Abi Dawud. Kalau memang riwayat menerangkan tentang kesunahan puasa bulan Rajab secara khusus, memang hadisnya dhaif. Mereka ngomong siapa orang, ono riwayat ya mengatakan siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan Rajab sungai, ya, sungai yang terbuat daripada susu untuk orang yang berpuasa di bulan Rajab. Memang ada riwayat seperti itu, tapi hadisnya dhaif, lemah. Ya, hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu apakah boleh dipakai? Boleh. Dengan syarat yang pertama, bukan masalah akidah. Yang kedua, bukan hadis palsu. Yang ketiga, tidak terlalu parah dhaifnya. Yang keempat adalah dalam fadhailul a'mal, tentang keutamaan ibadah. Jadi ojo mulai hadis dhaif malah dibuat. Ojo iku hadis iku. Oh iya hadisnya dhaif lho, Mas yo dhaif iku juga hadis. Tapi hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan landasan hukum. Apa dasare awakmu kok wudu misalnya? Ya, kok lek ngentut batalno wudu. Iya, ini hadisnya hadis dhaif, tidak boleh. Kayak misalnya Nabi SAW dikatakan diriwayatkan beliau wudu dengan mengusap kaos kakinya. Boleh apa tidak dipakai hadis, dipakai sebagai dalil? Tidak boleh. Kenapa? Hadisnya dhaif. Dhaif itu lemah. Hadisnya lemah, tidak boleh dipakai. Tapi kalau bukan untuk masalah dalil landasan hukum, boleh, nggak ada masalah. Yang kedua yaitu hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Hadis palsu bukan hadis namanya. Misalnya hadis ngawur, hadis ngawur, sapa wong sing mangan menjes gak ada betis misalnya, ya. Mlebu swarga gak ada hisab misalnya, ya. Lek gawe betis dihisab rong tahun misalnya. Hadis ngawur dulu banyak itu. Termasuk sebab ulama dibuat ilmu mustalahul hadis itu karena banyak hadis-hadis dhaif, hadis-hadis karangan, bukan dhaif, hadis-hadis maudhu, jadi palsu. Jadi wong iki dagangane payu misalnya dodolan apa? Dodolan karpet misalnya. Nabi SAW itu suka sama karpet yang warna hijau. Soalnya dagangannya karpet warna hijau misalnya.
Padahal gak ono ngawur hadisnya ngawur banyak waktu itu. Sing gawe akik misale ya man ista'malal akik dakhalal jannah. Sapa wong sing gawe akik mlebu swarga misale. Akeh sing gawe hadis ngono waktu itu banyak. Kok misale apa? Pokoknya sing menguntungkan dia sudah. Ya, sing nguntungno bangsane, nguntungno dagangane. Ya, menguntungkan bangsanya, menguntungkan dagangannya untuk dunia. Akhirnya dibuat ilmu untuk apa? Menfilter. Ya, menfilter hadis-hadis iki sing palsu, sing temenan, sing ndak. Kalau hadis palsu ndak boleh dipakai. Hadis palsu nggak boleh digawe. Kemudian hadis dhaif juga boleh dipakai. Ya, hadis dhaif boleh dipakai kalau itu berhubungan atau menjelaskan tentang fadhailul amal, fadilah amal boleh. Ya, seperti fadilahnya sholat, fadilahnya baca zikir sekian kali, ya, baca sholawat ini, puasa di bulan Rejab, nggak ada masalah. Dan juga tidak terlalu parah dhaifnya. Hadis yang menerangkan tentang puasa Rejab secara khusus pancene hadise riwayate lemah alias dhaif. Tapi hadis yang menyerangkan tentang fadilah keutamaan puasa di bulan Ashhuril Hurum. 4 bulan ini. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Secara umum bukan khusus, hadisnya sahih, riwayatnya Abu Dawud. Yang tadi kita bacakan. Jadi ketika itu Rasulullah SAW dari sahabat Mujibah al-Bahiliyah, bukan daripada seorang perawi Mujibah al-Bahiliyah dari ayahnya, dari pamannya, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian pergi. Dia ono wong teko nang Kanjeng Nabi, terus wonge nyengkre. Teko maneng setahun, jadi tahu ketemu Nabi, mari ketemu ambek Nabi, setahun ngarep ketemu maneng. Di mari ketemu Kanjeng Nabi, oleh setahun ketemu maneng tahun depan. Waqat taghayyarat halatu. Awake wis berubah ya. Wong iki awake wis berubah, raine wis berubah, bentuke wis berubah. Sampai Rasulullah pangling. Nah, Rasulullah iki pangling. Takon sing arek iki mang, "Ya Rasulullah, sampean ndak kenal ambek aku. Lali ambek aku. Ama ta'rifuni? Ya, engkau lupa sama aku." Nah, mungkin awake entek ricik ngono ya. Sing asale koyo aku ngene ya. Dadi kurus ngono ya. Wepeng ngono. Ama ta'rifuni? Kamu enggak tahu sama aku ya Rasulullah? Kata si siapa? Kata Nabi, "Man anta? Siapa kamu?" Loh, siapa kan? Ya. Jadi orang tanya, "Ya Rasulullah, enggak kenal lali ambek aku." Lu kan siapa? Ya. Sok kenal kan? Siapa kan? Ya. Ana al-Bahili, aku al-Bahili ya Rasulullah. Aku si fulan ya. Aku Abdullah, masuk lali. Alladzi jitu ka'am, aku biyen tahu teko nang sampean, tahun wingi. Ya, padha ngene udan-udan ngene iki wis, tahun wingi. Aku teko nang sampean. Kata Nabi, "Fama khayyurak?" Ya. Kok berubah ngene kon saiki? Biyen lemu seger iki kok entek awakmu. Ya, apa sing garai? Diganyang ta kon? Apa? Akan digoda kon. Apa? Bakot kun tahsanul hay'ah. Kon biyen awakmu enak, genah ngono, hasanul hay'ah. Bagus bodimu, mungkin seger ngono ya. Kok saiki kayak ngene kata Nabi. Apa yang membuat kamu sakit dah? Apa? Diabetes apa misalnya ya? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ma'akal ta'aman illa billail. Ya Rasulullah, aku tidak pernah makan kecuali malam hari. Isu gak mangan. Sarapan ndak mangan besok, mana ngopi, ndak tahu. Gak mangan siang, sarapan, makan siang saya ndak makan kecuali malam hari ya Allah. Ya Rasulullah. Mulai saya ketemu sampean, setahun saya tidak pernah makan siang, makan pagi. Makane mek bengi, begitu. Sedina pingsan. Artinya poso.
Ya, setiap hari setahun. Ya langsung kurus deh. Ya, setahun poso ya. Ya. Waktu mangane mek bengi tok. Makannya hanya malam, duduk sekali tok. Bukan nanti buka mangan jam 8 mangan tahu campur. Enggak, wis bengi tok mangan ping tok wis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima azab tanafsak." Lalu pokon siksa awakmu dhewe. Kok nyorono awakmu dhewe lho apa? Kata Rasulullah. Kenapa engkau mengadab dirimu sendiri? Kata Rasulullah SAW, kalau kamu kepingin jari dewi beribadah, lek kon kepingin jari dewi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, puasa sebulan. Ya, puasa kamu sebulan. Atau sehari demi sehari puasa. Ya, beberapa hari daripada sebulan puasa. Ono puasa namanya Ayyamul Bid. Ada Ayyamus Sud. Jadi tanggal 13 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Ya, kemudian tanggal 28, 29, 30 setiap bulan. Nah, itu sudah puasa sebulan 6 kali cukup. Orang ini semangat. Nah, ketemu ini enak ibadah semangat. Qala zidni, ya kurang ya Rasulullah. Sakulan 6 dina poso. Misalnya kurang, tambahono ya Rasulullah. Aku kuat, masih gak mangan bendina ku kuat tapi ya Rasulullah. Tambahono. Kalau sum yaumen, puasa 2 hari. Kata dia, tambahi ya Rasulullah. Sum salatata ayyam, puasa 3 hari. Kalau zidni, tambahi ya Rasulullah. Sum minal haram. Kalau gitu setiap bulan Ashhuril Hurum kamu puasa. Sum minal haram, puasalah kamu setiap pada bulan Ashhuril Hurum. Wadro, kemudian yang lainnya tinggalkan. Lepas bulan Ashhuril Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab kamu puasa sebulan. Yang lainnya tinggalkan. Jadi puasa. Rajab puasa 1. Ini hadisnya sahih, riwayatnya Abu Dawud. Ya, hadisnya sahih, riwayatnya Abu Dawud. Termasuk daripada imam yang meriwayatkan hadis-hadis sahih. Jadi kalau puasa Rajab secara khusus memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Tapi riwayat puasa pada bulan Ashhuril Hurum itu riwayatnya ada. Jadi sampean ojo gelem digoroi. Ya, digoroi wong misale masalah poso Rajab gak ono dalile poso Rajab iku ada. Ya, dalilnya puasa di bulan Rajab itu ada. Kadang-kadang sampai ngawur, sampai mengatakan tertolak. Gak diterima poso, lho kok poso gak diterima iki ya apa? Orang taroka ya ta'amahu wa syarabahu li ajli, kata Allah. Orang puasa itu ndak makan, ndak minum karena Allah. Orang puasa itu ndak makan, ndak minum karena Allah. Itu karena duit duduk. Padahal dia mampu untuk makan, iso mangan. Singit-singit di Roma iso mangan, karena sing ngeru. Tapi dia rela tidak makan. Rela tidak minum. Rela tidak kumpul sama istri sama suaminya hanya demi Allah Subhanahu wa taala. Kok ora gak ditampa iku ya apa? Orang itu padahal puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Banyak soalnya sekarang. Puasa Rajab kayak puasa Rajab. Kalau ono ajaran nih bid'ah jarene dia. Jarene bid'ah. Nauzubillah min dzalik. Adapun yang lainnya, banyak di antaranya istighfar. Biasanya dibaca ba'da subuh sama sore hari, pagi dan sore hari. Sore iki ana sing maca ba'da asar, ana sing maca ba'dal maghrib. Ya, pagi pada subuh sama sore. Sore ini ada yang bacanya ba'dal asar, ada yang bacanya ba'dal maghrib. Apa yang dibaca? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
70 kali selama bulan Rajab. Nah, dikatakan Rajab itu ibarat bulan untuk menanam benih. Ya, Ar-Rajab syahruz zara', bulan untuk menanam. Sya'ban itu bulan untuk menyirami, syahrus saqi. War Ramadan, adapun Ramadan itu syahrul hasad, ibarat bulan manen. Jadi wong mau Ramadan dipersiapkan. Oh ya, 2 bulan lagi Ramadan. Waktunya saya ibadah. Oh ya Ramadan, waktunya aku memperbanyak baca Al-Qur'an. Puasa, kemudian ya, sholat dan seterusnya. Ibadah di fullno bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan latihan dhisik. Nah, sadurunge Ramadan latihan dhisik. Tidak kaget. Engko pas bulan Ramadan tidak kaget. Nah, ikan soalnya bulan-bulan kemarin wis lupa. Kerja tok lali, ibadahnya kurang. Qur'ane kurang. Nah, mulai bulan Rajab ini ditingkatkan. Qur'annya ditambahi. Mulai bulan Rajab ini sholatnya sing istiqomah. Mulai bulan Rajab tambahi istighfare. Dikasih latihan puasa sunnah. Ya, nanem. Bulan Sya'ban tambah dekat, ibarat bulan untuk menyirami. Wong lek nandur iku. Ya, wong lek nandur kan dipacul lah. Ya, apa dikeduk. Ya, dikeduk, jret. Mari dikeduk. Nah, ngeduki kan sing jero. Nah, di bulan Rajab juga sama seperti itu. Ibarat orang nanam, digali dulu, dikeduk dulu. Orang di bulan Rajab juga sama, ibarat digali yang dalam kalau gali. Sing kenceng kalau ibadah di bulan Rajab. Ditanam, ditaruh bibitnya di situ. Di bulan Sya'ban, nah, ibarat orang itu disirami. Nah, ibarat tanaman disirami, ibadai tambahi didik, tambahi didik. Nanti bulan Ramadan wis siap wis. Aku Ramadan traweh bendino kuat. Apa? Wis kebiasaan. Aku bulan Ramadan masih poso nyambut gawe kuat. Apa? Wis kebiasaan bulan Rajab sama Sya'ban. Dan bulan Rajab ini bulan yang mulia. Kalau buat kita umat Muhammad, bulan yang istimewa itu adalah bulan Ramadan. Kalau buat kita umat Muhammad, bulan yang istimewa itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Karena nanti Al-Quran itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa dan seterusnya. Tapi kalau buat Rasulullah SAW, kalau untuk Nabi Muhammad, bulan Rajab ini bulan yang istimewa. Bulan Rajab ini bulan yang istimewa untuk beliau. Kenapa? Karena beliau mendapatkan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Ya. Dikatakan sama di dalam syairnya Umar bin Hafid mengatakan fi Rajab kam ajaib kam mawahib wa kan jud arajal Mustafa. Nah, di bulan ini Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Musa itu minta untuk bertemu dengan Allah. Rabbi arini Nabi Musa Rabbi arini andur ilaiknya. Ya Allah, berikan nikmat kepada aku untuk aku bisa memandang Engkau ya Allah. Nabi Musa minta kepingin melihat Allah. Qala lantaroni, kamu tidak bakal bisa wahai Musa untuk melihat aku. Walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasaufa taroni. Delok nang gunung iki. Lek gunung ini kuat menerima tajalli nurku, kon iso delok. Nabi Musa ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat Allah secara langsung. Nabi Musa ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa beliau minta.
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan. Sampai Habib Ali Habsyi dalam mulutnya mengatakan apa? Rutabun taskutul amani wa hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Ya. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan yang merontohkan, menggugurkan angan-angannya orang. Ini orang punya angan-angan, siapapun, makhluk siapapun punya angan-angan mau nyalep kedudukannya Rasulullah, tidak bisa. Kepingin mengungguli Rasulullah, Rasulullah sudah mendapatkan rutabun, kedudukan yang seperti itu. Nah, itu makhluk siapapun di bawahnya wis gak kira iso nyalep Nabi Muhammad. Ngelihat Allah Subhanahu wa taala manggil Rasulullah untuk bertemu dengan Allah, wis ibaratnya orang itu kesalep mado gitu. Ibarat balapan itu wis keliwat ado, orang akan apa? Usasa, gak kira iso nguber. Lihat kedudukannya Rasulullah SAW seperti itu, tidak mungkin akan nyalep Rasulullah, tidak mungkin. Nabi-nabi yang lain juga akan apa? Tidak mungkin bisa mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaannya Rasulullah SAW. Lah, itu kejadiannya di bulan Rajab. Jadi yang apa? Yang istimewa di pribadi Rasulullah SAW itu adalah bulan Rajab. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan Rajab ini, eman. Ya, mumpung bulan Rajab sih kuat, kayak ibadah, kayak poso, ya, sing kayak istighfar, ya, baca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Subhanal Hayyul Qayyum dan seterusnya. Ada doa-doanya itu. Ya, diatur. Lebih iso dimanfaatno, manfaatno. Eman. Ya, mumpung masih bulan Rajab, jadi wis kebiasaan. Ya, insyaallah wallahu a'lam bissawab.